Selamat pagi anak-anak, Shalom. Seperti biasa, hari Jumat kita mendengarkan cerita Alkitab dan juga berolahraga. Ibu Eva berharap olahraga sudah menjadi kebiasaan kita supaya kita semua selalu sehat. Hari ini kita mendengarkan cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang terus mendoakan bangsanya. Anak-anak semua, 1 dan 2 minggu ini kita sudah belajar tentang negara Indonesia. Ibu Eva sengaja pakai baju merah dan putih. Nah, bendera kita warnanya apa? Ya, merah dan putih. Ibu Eva sengaja pakai baju ini supaya kita terus mengingat bendera kita warnanya apa dan artinya apa. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa. Ibu Eva harap anak-anak tetap mendengarkan cerita dengan baik dan selalu mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita. Tuhan pimpin supaya kami bisa mendengarkan cerita dengan baik. Dan Tuhan tolong supaya kami juga mau berdoa untuk bangsa kami di dalam waktu doanya kami bersama dengan orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, kita akan mendengarkan cerita. Inilah ceritanya. Inilah Nehemia. Dia adalah seorang juru minum Raja Artasasta di Persia. Pada suatu hari, Nehemia mendengar dari saudara-saudaranya yang dari Yerusalem bahwa semua orang di Yerusalem sedang ada dalam kesukaran yang besar. Tembok Yerusalem rubuh. Akhirnya Nehemia sedih. Dia berdoa kepada Tuhan, dia berpuasa supaya Tuhan menolongnya. Akhirnya pada suatu hari ketika dia menghadap raja dan melakukan tugasnya sebagai juru minum Artasasta, Raja Artasasta melihat bahwa muka atau wajahnya Nehemia sedang bersedih. Raja bertanya apa yang sedang terjadi. Nehemia menceritakannya kepada raja dan terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong Nehemia. Akhirnya atas pertolongan Tuhan, Raja Artasasta memberikan izin kepada Nehemia untuk kembali ke Yerusalem dan membangun tembok Yerusalem yang sudah rubuh. Selain memberikan izin, Raja Artasasta juga memberikan surat kepada Nehemia supaya melalui surat itu Nehemia bebas melakukan tugasnya di sana membangun tembok Yerusalem dan tidak ada yang menghalanginya. Ketika sampai di Yerusalem, Nehemia mengelilingi Yerusalem dan didapati bahwa kerusakan yang terjadi di sana lebih berat daripada yang didengar oleh Nehemia ketika dia masih ada di Persia. Berkatalah Nehemia kepada bangsanya, "Pekerjaan ini sangat berat, tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita dapat membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah rusak ini." Maka Nehemia bersama dengan orang Yahudi mulai membangun kembali tembok Yerusalem. Awal-awalnya mereka lebih dahulu membangun gerbang-gerbang yang ada di sana. Mereka bekerja secara perorangan maupun secara berkelompok sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Sesudah gerbang kota dan gerbang-gerbang lainnya dibangun, Nehemia bersama dengan orang-orang Yahudi mulai membangun tembok Yerusalem. Pada awalnya, para musuh menertawakan mereka ketika mereka mulai membangun. Tetapi ketika tembok Yerusalem makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap untuk perang. Akhirnya orang Yahudi bekerja dengan sangat berhati-hati dan waspada. Tangan yang satu mereka memegang perkakas atau alat untuk bekerja dan tangan yang satunya mereka pegang pedang. Dengan demikian, selain mereka terus bekerja untuk pembangunan tembok Yerusalem, mereka juga memegang pedang untuk melindungi diri mereka sendiri. Akhirnya tembok Yerusalem selesai dibangun.
Pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem dilakukan selama 52 hari. Setelah itu, Nehemia memberikan tugas kepada Imam Ezra untuk membacakan hukum Tuhan kepada orang Yahudi. Ketika mereka mendengar hukum Tuhan tersebut, mereka berjanji untuk taat kepada hukum Tuhan dan mereka memuji Tuhan yang sudah menolong mereka dalam membangun tembok Yerusalem. Nah, anak-anak, kalau Nehemia bisa berdoa untuk bangsanya dan membangun bangsanya, maka kita juga bisa berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, dan membangun bangsa kita. Bagaimana caranya kita membangun bangsa kita? Kita membangun bangsa kita dengan cara rajin belajar dan melakukan hal yang baik agar bangsa kita diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi mari kita rajin belajar dan melakukan hal yang baik supaya bangsa kita diberkati, kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.